LDII sedang menyusun rekayasa menghilangkan jejak sang Amir. Sahabat Heril Anas TV, di dalam Undang-Undang Nomor 1 PNPS tahun 1965 tentang pencegahan, penyalahgunaan dan atau penodaan agama pasal 1 menyebutkan, setiap orang dilarang dengan sengaja di muka umum menceritakan, menganjurkan atau mengusahakan dukungan umum untuk melakukan penafsiran tentang sesuatu agama yang dianut di Indonesia atau melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan-kegiatan keagamaan dari agama itu. Penafsiran dan kegiatan mana menyimpang dari pokok-pokok agama itu. Selanjutnya di pasal 2 ayat 1 disebutkan bahwa barang siapa yang melanggar ketentuan tersebut dalam pasal 1 diberi perintah dan peringatan keras untuk menghentikan perbuatannya itu di dalam suatu keputusan bersama Menteri Agama, Menteri dan Jaksa Agung, dan Menteri Dalam Negeri. Lalu di ayat 2 ditegaskan apabila pelanggaran tersebut dalam ayat 1 dilakukan oleh organisasi atau sesuatu aliran kepercayaan, maka Presiden Republik Indonesia dapat membubarkan organisasi itu dan menyertakan organisasi atau aliran tersebut sebagai organisasi dan aliran terlarang. Di pasal 3 lebih tegas lagi dinyatakan bahwa apabila setelah dilakukan tindakan oleh Menteri Agama bersama-sama Menteri, Jaksa Agung, dan Menteri Dalam Negeri atau oleh Presiden Republik Indonesia menurut ketentuan dalam pasal 2 terhadap orang, organisasi atau aliran kepercayaan, mereka masih terus melanggar ketentuan pasal 1, maka orang, penganut, anggota dan atau anggota pengurus organisasi yang bersangkutan dari aliran itu dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 5 tahun. Hal itu diungkapkan Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen Jamintel Kejagung, Dr. Masyhudi SHMH, dalam rapat koordinasi antara KP3 Majelis Ulama Indonesia dan Kejaksaan Agung yang berlangsung pada Kamis 9 Maret 2023. Tim koordinasi pengawasan aliran kepercayaan dan aliran keagamaan dalam masyarakat. Juga Kejaksaan diberi kewenangan melakukan pencegahan, penyalahan dan atau penodaan agama. Kejaksaan juga bersama-sama dengan Mendagri dan Menteri Agama membubarkan aliran kepercayaan masyarakat yang menyimpang. Dan di dalam rapat koordinasi tersebut, Kejaksaan Agung bersama Majelis Ulama Indonesia sepakat menjadikan LDII sebagai sorotan utama. Berdasarkan undang-undang ini, maka segenap pengurus LDII serta imam besar wakil-wakilnya telah melanggar pasal 3 dari undang-undang tersebut. Bahwa kelompok Islam Jamaah telah dinyatakan sebagai kelompok terlarang sejak tahun 1971 sebagaimana ketentuan dalam pasal 2. Namun, mereka masih terus melanggar ketentuan sebagaimana dijelaskan dalam pasal 1. Maka berdasarkan pasal 3, semua orang yang bersangkutan dengan aliran itu dinyatakan telah melakukan pelanggaran pidana. Beragama. Nah, kita concernnya di sini, aliran kepercayaan seperti kita titik beratkan atau kita terus kita pantau, kita awasi ini terhadap ajaran atau paham yang seperti ini, yang meresahkan masyarakat. Hal inilah yang membuat pengurus organisasi LDII sebagai pelindung kelompok Islam Jamaah sejak beberapa hari ini kelimpungan. Mereka pun sibuk mendekat ke berbagai instansi pemerintah, melakukan audiensi dengan sejumlah institusi negara, melakukan pendekatan kepada sejumlah tokoh masyarakat, pimpinan ormas, baik Islam maupun non-Islam.
berbagai upaya mereka lakukan untuk memperbaiki citra, menutupi pelanggaran, memperkuat dukungan, demi untuk tujuan tetap bisa eksis dan terhindar dari pembubaran. Padahal, sesungguhnya permintaan Majelis Ulama Indonesia dan segenap kaum muslimin di negeri ini sangatlah simpel dan mudah, yakni kembali ke jalan yang benar, ke pangkuan kaum muslimin, menjadi penganut Islam yang rahmatan lil alamin. Dan bila itu yang dilakukan, maka organisasi LDII tidak perlu sibuk mencari muka ke sana kemari, dan tidak perlu memperbanyak dosa dengan membangun kedustaan yang lebih besar. Akan tetapi, memang LDII atau Lembaga Dakwah Islam Indonesia didirikan bukan untuk tujuan mendakwahkan Islam. Akan tetapi, tujuan utama dari organisasi ini, sebagaimana dijelaskan Ketua Umumnya Kriswanto Santoso, adalah semata-mata untuk melindungi keberadaan Bapak Imam besar mereka, menutupi penyimpangan dan penistaan agama yang mereka laksanakan secara berjamaah. Lembaga Dakwah Islam Indonesia, karena kita ini sebetulnya ada dua sisi yang harus sama-sama kita pahami sebagai warga jamaah, yaitu yang pertama, sisi ke dalam kita sebagai warga jamaah, di mana kita punya kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan dan tidak boleh ditinggalkan, dan kita ikuti. Di mana ada kewajiban-kewajiban sambung kelompok, sambung desa, sambung daerah, sambung pusat yang ditentukan. Di situ ada aturan-aturan, ada infak, ada macam-macam. Itu adalah mekanisme yang ada di dalam. Maka saudara-saudara sekalian, karena ini merupakan bagian alat perjuangan, saya titipkan kepada saudara-saudara sekalian. Lah, apa sebetulnya tugas daripada organisasi? Sebagaimana ijtihad Bapak Imam, kalau dulu sebelum keimaman Pak Haji Sultan Aulia, bahwa tugas organisasi itu 3. Pada zaman Pak Haji Kiai Haji Sultan Abdul Aziz Sultan Aulia, tugas itu ditambah 1 menjadi 4. Ini yang saudara sekalian juga harus mengenali apa tugas organisasi. Yang pertama, tugas daripada organisasi khususnya LD ini adalah yang satu, pertama adalah gambui pejabat. Gambui pejabat dan tokoh-tokoh yang ada di lingkungan strategisnya. Itu digambui. Oleh karena itu, kalau pengurus organisasi sibuk untuk ke sana menghadiri ini, itu memang tugasnya, tapi itu bukan menjadi alasan untuk tidak lancar 5 bab dan sambungnya. Informasi yang masuk ke redaksi Harilanas TV menyebutkan bahwa saat ini di Dewan Pengurus Pusat LDII sedang membentuk tim khusus yang tujuan utamanya menghilangkan jejak keamiran. Mereka akan menciptakan sebuah kesan bahwa keamiran di dalam Islam Jamaah LDII adalah sesuatu yang absolut dan tidak pernah ada. Hal ini akan segera disosialisasikan kepada seluruh jamaah LDII di mana saja berada. Bila sebelumnya taktik takiyah dari LDII ditujukan kepada orang luar LDII melalui apa yang mereka sebut sebagai fatona bitona budi luhur, maka kali ini, praktek takiyah atau kedustaan yang isinya menyebutkan bahwa LDII Islam Jamaah tidak memiliki amir atau imam, akan ditujukan kepada pengikutnya sendiri. Mereka akan membangun kedustaan secara internal. Segenap pengikut-pengikut dan warganya akan didustai oleh pengurus organisasinya sendiri, bahwa mereka sudah tidak memiliki imam atau amir. Segala kegiatan akan berada di bawah kendali organisasi, sehingga keberadaan imam dalam kelompok ini akan benar-benar absolut dan hilang dalam benak serta pemahaman jamaah LDII. Meski demikian, namun secara hierarki, kendali kegiatan tetap akan berada di tangan sang amir yang absolut itu. Kemungkinan hal ini akan mulai berlaku pada saat pergantian keamiran nanti. Dan sementara menunggu pergantian itu,
tim khusus yang dibentuk oleh LDI akan segera mulai melancarkan sosialisasinya. Mereka terus melakukan upaya untuk melindungi kebatilan. Mereka nampaknya sangat percaya diri telah mencapai keberhasilan melestarikan penyimpangan dan penyelewengan. Mereka mengabaikan peringatan pemerintah. Mereka melecehkan tausiah para ulama. Mereka menolak ajakan kembali kepada jalan yang benar. Dan mereka semakin jauh tersesat. Lupa dengan peringatan Allah dalam surat Al-Imran ayat 54. Wa makaru wa makarullah wallahu khairul makirin. Bahwa mereka mengatur tipu daya dan Allah membalas tipu daya mereka, dan Allah sebaik-baik yang membalas tipu daya. Kita doakan semoga pemerintah bisa segera bertindak tegas menghentikan rekayasa yang mereka lancarkan, agar persoalan ini segera dapat terselesaikan dan kehidupan berbangsa, bernegara tetap dalam keadaan aman, tentram, dan damai. Agar tidak semakin banyak orang yang menjadi korban, terjebak dalam penyimpangan agama, dan bersama-sama dalam menjalankan kebatilan. Dan supaya saudara-saudara kita yang sedang disesatkan masih dapat terselamatkan. Semoga Allah memberi taufik kepada kita semua.